Duh, ki piye toh? HP ku mati. Kemana ya? Nyuwun mas, mau tanya, kalau ke perumahan Jengki, kemana ya? Oh, good timing. Ai juga mau lihat rumah Jengki. Kenalin Gantar. Nanda. Berhubung kita tujuannya sama, kenapa nggak kita bareng aja? Kayaknya kalau dari peta sih nggak begitu jauh sih. Boleh deh mas, boleh. Kalau boleh tahu, Nanda tuh dari mana ya? Saya dari Yogyakarta mas. Saya baru pertama kali ke Jakarta. Ingin lihat-lihat. Oh, iya. Kalau aku lama di Amerika, nih baru balik ke Indonesia, Jakarta. Mau lihat daerah-daerah heritage gitu. Yuk, kita jalan nih. Ayo. Yuk. This is it, Jalan Martimbang 2, salah satu wilayah heritage di South Jakarta. Kenapa bisa dibilang begitu, Mas? Jadi, aku baca di website kalau daerah sini masih banyak melestarikan bangunan-bangunan dengan model zaman dulu, arsitektur Jengki. Gaya arsitektur Jengki itu sebenarnya apa sih, Mas? Arsitektur Jengki adalah salah satu jenis arsitektur yang merupakan gaya arsitektur asli Indonesia. Gaya ini berkembang dari karya-karya arsitek tanah air dan banyak bermunculan pada 1950 hingga 1960-an. Arsitektur Jengki ini dikenal karena konsepnya yang unik dan tampilannya jauh berbeda dari gaya arsitektur Belanda. Gaya Jengki pertama kali disebut-sebut muncul dengan perkembangan kota satelit baru, Kebayoran Baru, pada tahun 1955. Terus? Tahu nggak yang paling unik dari rumah Jengki? Bagian atapnya berbentuk pelana dan perisai. Dalam kata lain, rumah gaya Jengki ini memiliki perbedaan tinggi atap loh. Biasanya, kemiringan atap yang terbentuk tidak kurang dari 35 derajat. Makin kesini, gaya Jengki bertransformasi seiring dengan perkembangan zaman. Wah, rumahnya apik-apik tenan mas. Iya, ciamik. Lihat rumah-rumah jadi capek aku tuh. Wah, pas banget. Tadi aku ngeliat peta, ada salah satu taman yang asri dan nyaman banget. Gimana kalau kita ke sana? Mau nggak? Ayo. Oke, let's go. Tamannya bagus banget. Wah, benar-benar keren dan ciamik banget. Ada taman kota di sini jadi salah satu kebanggaan juga sih, karena di tengah-tengah hiruk-pikuk Jakarta Selatan ini masih ada wisata alam yang bisa kita datengin. Taman Langsat ini merupakan paru-paru kota di Jakarta Selatan. Bahkan pohon-pohon di sini tuh udah berpuluh-puluh tahun gitu loh. Cewek cantik banget. Iya ya? Iya ya. Wah, Samperin yuk. ayo, let's go. Halo, selamat siang. Wah, selamat siang Bang Non. Abang dan Nonnya dari mana nih? Kalian bawa barang banyak banget. Kalian turis ya? Iya, salam kenal, nih aku Gantar, ini ada Nanda. Wah, kebetulan sekali kalian ketemu aku. Kebetulan aku None Jakarta Selatan. Perkenalkan, aku None Syafa. None Jakarta Selatan. None Jakarta Selatan itu ambasador seni budaya dan ekonomi kreatif yang ada di Jakarta Selatan, Nanda. Benar sekali Bang. Nah, kebetulan kan kita lagi di sini. Gimana kalau aku tunjukin Jakarta Selatan sambil cerita tentang sejarah yang ada di sini? Yuk! Let's go! Kebayoran Baru ini wilayah pemukiman yang dirancang setelah kemerdekaan Indonesia, Bang Non. Saat itu dibangun karena kebutuhan pemukiman cukup mendesak. Jakarta memerlukan banyak fasilitas publik sebagai pusat pemerintahan Indonesia.
Wilayah ini dirancang oleh seorang arsitek asli Indonesia yaitu Muhammad Susilo pada tahun 1948. Konsep yang digunakan adalah kota taman, konsep yang sebelumnya diterapkan para arsitek Belanda untuk membangun kota Bandung, Malang, dan Bogor. Dalam konsep ini, ruang terbuka hijau banyak dibangun dan dipertahankan sampai sekarang, sehingga tak heran kini masih banyak dapat ditemukan pohon-pohon besar dan rindang di pinggir jalan. Nah Bang Non, wilayah Kebayoran Baru memiliki status sebagai kawasan pemugaran, jadi masih banyak rumah-rumah yang dibangun pada masa lalu yang keberadaannya masih dipertahankan. Aduh, kamu kenapa, Nun? Duh, aku pusing banget, belum makan. Waduh, wah kalau gitu aku ada rekomendasi tempat yang untuk bisa buat makan, bisa buat nongkrong, yang juga mengandung unsur sejarah Jakarta Selatan. Yuk kita ke sana. Ayo. Kalau boleh tahu, ini makanan sedap bener nih. M-Block tuh asal muasal sama filosofi itu dari mana ya, None? Oh iya, jadi dulu tempat ini merupakan perumahan pegawai dan juga gudang percetakan uang Peruri yang didirikan pada tahun 1955. Nah, saat itu bangunannya tidak terurus dan juga banyak bongkar dan lain-lain gitu ya. Dan akhirnya pemerintah berinisiasi untuk membuat tempat ini sebagai ruang kreatif dan dijadikan sebagai tempat pertunjukan musik dan bernama M-Block Space seperti itu. Jadi di sini kita bisa nongkrong, kita bisa minum kopi. Ini sekarang juga kita sarapan bisa gitu ya. Dan kita juga bisa duduk-duduk di sini sambil lihat-lihat bangunan peninggalan zaman dulu kayak gitu. Berarti bisa dibilang pengembangan hub urban di sini sangat bagus dan juga M-Block ini jadi hub-nya komunitas kreatif juga ya. Kalau boleh tahu Nona, ke depannya gitu pengembangan Kebayoran Baru itu akan kayak gimana sih? Nah, buat tahu yang lebih lengkapnya, yuk kita langsung video callan aja yuk sama Wali Kota Jakarta Selatan, yaitu Bapak Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Non Safa. Ya, jadi sekarang kita lagi di daerah Kebayoran Baru nih Pak, dan kami tuh penasaran ke depannya kira-kira kawasan Kebayoran Baru ini akan dikembangkan seperti apa ya Pak? Halo Non Safa, terima kasih ya. Duta Wisata Budaya dan Ekonomi Kreatif sudah bawa wisatawan berkunjung ke Jakarta Selatan. Jadi begini Non, kawasan Kebayoran Baru itu adalah kawasan pemugaran yang keberadaannya dilindungi dan diatur Peraturan Gubernur Nomor 146 Tahun 2016. Tentang apa? Tentang penataan ruang kawasan Kebayoran Baru. Sehingga untuk melakukan pembangunan di kawasan tersebut butuh kajian yang lebih mendalam dan harus mengedepankan aspek pelestarian cagar budaya. Rencana kedepannya, kawasan cagar budaya Kebayoran Baru itu akan kita kembalikan fungsinya sebagai kawasan cagar budaya. Tentunya pelestarian harus kita kedepankan dan salah satunya dengan menjaga bentuk asli dari bangunan yang masuk dalam kategori cagar budaya itu sendiri. Karena dengan menjaga bentuk asli tersebut, artinya kita telah menjaga identitas sebuah kota dengan tidak meninggalkan sejarah itu sendiri. Sesuai dengan amanat Gubernur Provinsi DKI Jakarta tentang urban tourism, Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk kawasan Blok M nantinya akan menjadi kawasan terintegrasi yang di sana terdapat ruang dan komunitas berkreasi sehingga kedepannya diharapkan sinergi positif antara kami dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terpadu, serasi, dan berkelanjutan. Nah, begitu Bang Non, sudah paham kan? Wah, terima kasih banyak ya Pak penjelasannya.
Nah, seru kan kota Jakarta Selatan? Seru banget, aku sampai berkesan di sini tuh super ciamik. Nah, kalau gitu, yuk kita jaga kota Jakarta ini dengan cara melestarikan cagar budaya yang ada di dalamnya. Yuk! Berangkat pagi naik kereta. Cakep. Sarapannya pakai buah pepaya. Artinya non. Yuk, mari kita ke Jakarta. Kota indah, kaya sejarah dan budaya. Dadah!